Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arlington dengan NPM 21067329973 dari kelas pemrograman teknik 02. Di sini saya akan mempresentasikan terkait cara kerja komputer. Jadi sebelumnya, agar lebih mudah untuk dipahami, kita dapat memisahkan komputer itu menjadi dua macam komponen. Yang pertama itu komponen simple dan juga komponen kompleks. Di sini pertama ada komponen simple di mana terdapat PSU atau power supply unit dan juga motherboard. Nah, jadi pertama pada PSU ini bagian yang berhubungan pada colokan listrik, di mana dia menyalurkan listrik kepada komponen-komponen lain agar dapat bekerja dengan semestinya. Hal lain, komponen ini juga bisa disebut sebagai AC adapter yang cukup rumit atau canggih untuk menyalurkan berbagai macam arus listrik. Berikutnya ada komponen motherboard, di mana ini merupakan tempat memasukkan komponen-komponen lain. Jadi, motherboard ini juga merupakan komponen yang memungkinkan komponen lainnya untuk, mengirim data antar satu sama lain. Jadi, sebenarnya kalau nggak ada motherboard ini, eee, komponen-komponen lain tidak akan memiliki tempat untuk terhubung agar saling bisa berkomunikasi sebenarnya. Jadi ini merupakan komponen yang cukup, fatal atau penting. Oke, berikutnya ini kita ada, kompleks komponen. Ada 4, CPU, penyimpanan, RAM, dan juga GPU. Pertama ada CPU atau Central Processing Unit atau juga sekarang disebut sebagai prosesor. Di sini adalah tempat yang umumnya untuk mengolah data dari membaca, mengurutkan, dan bahkan menjalankan berbagai macam program. CPU ini tidak terlalu pandai dalam menyimpan data, namun sangat cepat dalam mengolahnya, dalam melakukan berbagai hal. Berikutnya kita ada penyimpanan, di mana penyimpanan ini biasa berupa SSD, yaitu Solid State Drive, atau HDD, yaitu Hard Disk Drive. Eee, jadi ini perbedaannya biasa di mana hard disk drive itu beneran ada sebuah piringan, CD atau disk yang berputar untuk membaca datanya, tidak seperti SSD yang, tidak ada komponen yang bergerak, sehingga biasanya lebih cepat untuk membaca data dan juga lebih awet untuk jangka panjangnya. Penyimpanan ini tempat di mana semua foto disimpan, dari video, foto, dokumen, aplikasi, semua. Jadi walau kapasitas penyimpanannya yang besar, namun untuk mengakses data tersebut memiliki waktu yang relatif lambat. Oke, berikutnya ada bentuk penyimpanan lain. Lain yaitu seperti RAM atau Random Access Memory. RAM ini bisa juga dibilang seperti penyimpanan juga, tapi dia memiliki kelebihan di mana memiliki kemampuan membaca data yang sangat cepat, namun dengan kekurangan untuk memiliki penyimpanan yang relatif kecil. Nah, RAM ini berbeda dengan hard drive yang biasa hanya terhubung dengan sebuah kabel. RAM ini biasanya adalah sebuah stick panjang yang langsung dicolokkan ke dalam motherboard ya. Nah, berikutnya ada graphics card atau graphics processing unit yang suka disingkat GPU. Nah, GPU ini bisa dibilang memiliki tugas untuk mengambil data yang sudah ada pada komputer kita dan mengubahnya menjadi sebuah gambar yang muncul pada monitor kita nantinya. Bagian ini biasa merupakan bagian yang paling rumit dari komputer ya. Jika dalam sebuah game atau program, graphics card ini bertugas menampilkan bagaimana terlihatnya sebuah benda atau posisi berdasarkan posisi kita dalam game tersebut, dari warna, angle, pantulan cahaya, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kalau diurutkan dari tentunya ini yang kita bahas komponen-komponen dasar ya. Kalau diurutkan, proses kerjanya sebuah komputer itu pertama dari PSU, di mana PSU ini menyalurkan arus listrik ke semua komponen-komponen yang ada pada komputer. Lalu data dari penyimpanan itu biasanya dimasukkan ke dalam RAM. Nah, proses ini biasa yang disebut dengan loading, di mana data-data dari penyimpanan dipindahkan ke RAM agar lebih mudah diakses.
Nah, ketika berikutnya itu CPU mengolah data yang ada di RAM yang sudah di-load sehingga proses pembacaan datanya relatif cepat dan lalu graphics card nantinya menunjukkan gambar pada monitor dari data yang sudah ada menjadikan gambar 3 dimensi yang bisa dilihat di dunia nyata. Nah, dan yang terakhir itu ada motherboard pastinya yang menghubungkan semua komponen-komponen komputer agar bisa saling bekerja dengan normal dan berkomunikasi untuk menjalankan tugas yang ingin kita laksanakan. Oke, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.